Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita awali majelis ilmu ini dengan baca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma fa'ni 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, para santri, muslimin, muslimat, para hamba Allah sekalian yang terus-menerus mendukung dan senantiasa menyaksikan channel YouTube Rumah Quran Al-Furqan Moslor. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan, senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya sampai Allah Subhanahu wa taala menjemput ajal kita masing-masing sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada ba'da subuh hari Sabtu ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang prinsip-prinsip dasar Islam. Kemarin kita sudah membahas tentang rukun la ilaha illallah, ada dua, an-nafyu wal itsbat, mengingkari dan menetapkan. Kemudian kemarin sudah masuk kepada materi berikutnya, yaitu kesyirikan dan berbagai macam bentuk kesyirikan. Ya. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Adapun syirik besar adalah perbuatan syirik yang sampai mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, jadi murtad. Jadi perbuatan syirik besar adalah perbuatan syirik yang dikerjakan yang pelakunya itu keluar dari Islam. Meskipun dirinya mengaku sebagai muslim, menyembah kepada selain Allah, menyembah pohon, menyembah manusia, ya, menyembah kepada Tuhan matahari, kepada makhluk Allah dijadikan Tuhan. Adapun syirik-syirik kecil adalah syirik-syirik jimat, ya, kemudian mendatangi, ya, dukun, ya, dan seterusnya. Tapi sekecil-kecilnya syirik kecil, sekecil-kecilnya syirik kecil, maka ini dosanya pun sangat besar. Jadi syirik, dosa syirik jangan sampai kita menganggap remeh. Sekecil-kecilnya dosa syirik itu dosanya lebih besar daripada dosa-dosa yang lain. Sekecil-kecilnya dosa syirik lebih besar daripada dosa pembunuhan. Meskipun hanya percaya kepada dukun, ya, dan seterusnya. Nah, sekarang kan kita bahas adalah akibat orang-orang yang berbuat syirik. Ya, akibat orang-orang yang berbuat syirik. Ya. Allah Subhanahu wa taala, akibat yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang-orang yang berbuat syirik, dan orang-orang yang berbuat syirik mereka telah melakukan perbuatan dosa yang sangat besar. Ini yang pertama. Allah tidak akan mengampuni perbuatan syirik. Dosa syirik Allah tidak akan ampuni. Dan perbuatan syirik adalah perbuatan dosa yang paling besar. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 48, Allah taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi
wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Berarti kalau selain syirik apa? Akan diampuni. Tapi kalau dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Kecuali jika dia kembali kepada Allah, kecuali jika dia benar-benar taubatan nasuha. Paham ya? Akan diterima oleh Allah. Tapi kalau dia terus-menerus berbuat syirik, mati di atas kesyirikan, matinya di atas kesyirikan, belum taubat, dapat dipastikan dia kekal di dalam neraka selama-lamanya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik. Wa may yusyrik billah, maka barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, faqad iftara itsman 'azima, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat-sangat besar. Ya, jadi dosa syirik adalah dosa yang paling besar. Dosa syirik melebihi dosa pembunuhan. Syirik itu perbuatannya ringan, hanya datang ke dukun, hanya nyembah pohon, hanya nyembah laut, hanya nyembah bumi. Ya kan? Ringan. Ya. Angkluk-angkluk. Beda dengan membunuh, harus berantem dulu, ya enggak? Mau mencuri harus mengintai dulu mana rumahnya kosong atau tidak, harus bobol pintu dulu, ya enggak? Repot. Tapi syirik amalannya ringan tapi dosanya sangat besar. Ini syirik ini. Hanya percaya dukun. Oh nggih, Mbak. Ya, saya percaya. Ini dosanya sudah dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga mengatakan, ayyudz dzambi a'dzam, dosa manakah yang paling besar wahai Rasul yang pertama kali? Nabi mengatakan, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa mana yang paling besar wahai Nabi, wahai Rasul? Maka Nabi mengatakan, engkau menjadikan Allah tandingan-tandingan selain Allah. Wa huwa khalaqaka, sedangkan Allah yang menciptakan kamu. Nah, ini dosa yang paling besar. Kemudian perbuatan syirik itu merupakan perbuatan yang paling sesat. Ya. Orang nggak sholat itu sudah sesat. Ya. Orang kok nggak mau sholat itu aja sudah sesat. Orang ke dukun itu sesat. Ya. Syirik ini perbuatan yang paling sesat. Ya. Ya. Orang yang berbuat syirik ini adalah perbuatan yang paling sesat. Allah mengatakan dalam Quran surat An-Nisa, wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maka barang siapa yang dia menyekutukan Allah, berbuat syirik, ya, menyembah kepada selain Allah, menyembah Tuhan, menyembah Allah, juga menyembah selain syirik nih. Maka barang siapa yang berbuat syirik, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh dia telah tersesat sejauh-jauhnya. Dhalalan ba'ida, tersesat yang sangat jauh. Berarti apa? Dosa syirik, perbuatan syirik merupakan amalan perbuatan yang paling menyesatkan manusia. Kenapa? Allah yang menciptakan dia, loh kok dia melenceng, menyembah kepada selain. Tujuan kita di hidup di dunia adalah untuk menyembah hanya kepada Allah. Lah ini tujuannya melenceng. Paham? Berarti apa? Tujuan yang menyesatkan. Apa itu? Menyembah kepada selain. Tujuan aslinya adalah kita hanya menyembah kepada Allah. Lah ini apa? Keluar dari tujuan. Keluar dari tujuan. Apa? Menyembah kepada selain. Maka menyembah kepada selain Allah ini adalah keluar dari tujuan kita diciptakannya kita di dunia. Maka apa? Ini syirik merupakan amalan yang paling sesat. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya, syirik, ya, merupakan atau orang-orang yang berbuat syirik
tidak akan mengalami ketenangan di dunia dan akhirat. Apalagi di akhirat. Di dunia saja orang-orang yang berbuat syirik tidak akan mengalami yang namanya ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan. Di dunia saja tidak, apalagi besok di akhirat. Ya, ini sudah menjadi jaminan bahwasanya apa? Orang-orang yang berbuat syirik hatinya tidak akan tenang, tidak akan pernah tenang, tidak akan pernah damai, tidak akan pernah nyaman, merasakan aman, apalagi di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang mereka di dalam hatinya tidak ada tercampuri kesyirikan. Ulaika lahumul amn. Maka bagi mereka keamanan. Allah akan berikan keamanan. Bagi orang-orang yang bagi orang yang bertauhid. Orang-orang beriman yang di dalam keimanan mereka, hati mereka tidak tercampuri dengan kezaliman, artinya kesyirikan. Artinya apa? Betul-betul iman seutuhnya, sepenuhnya kepada Allah. Kalau orang musyrik kan beda. Iman kepada Allah sebagai Tuhan, iman kepada selain Allah juga sebagai Tuhan. Berarti di sini dua. Ya kan? Imannya kepada dua Tuhan. Bahkan lebih dari Tuhan. Maka orang yang beriman, yang bertauhid kepada Allah, maka apa? Ulaika lahumul aman. Maka Allah akan berikan keamanan, wa hum muhtadun, dan Allah akan berikan petunjuk di dunia dan akhirat. Allah akan berikan petunjuk di dunia dan akhirat. Nah sebaliknya berarti apa? Orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang hatinya tercampuri adanya iman kepada Allah, adanya iman kepada selain Allah, adanya hati yang menyembah kepada Allah dan hati yang condong kepada selain Allah, maka ini namanya syirik. Maka apa? Berarti kebalikannya, orang bertauhid diberikan kenyamanan, ketenangan, ketentraman. Lah orang-orang musyrik apa? Sebaliknya, Allah tanamkan kegelisahan. Allah tanamkan rasa ketakutan. Allah tanamkan rasa pokoknya tidak tenang, tidak damai. Dan apa? Hidupnya di dunia, di akhirat tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu. Berbeda dengan orang-orang yang bertauhid kepada apa? Allah akan berikan keamanan, ketentraman, ketenangan, kenyamanan, keamanan di dunia dan akhirat, dan senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang-orang yang berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Mereka tidak diberikan ketenangan, kenyamanan, keamanan. Bahkan apa? Diberikan rasa takut. Diberikan hati yang begitu gelisah. Hati yang tidak tentram. Dan apa? Tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akibat berbuat syirik, orang-orang yang berbuat syirik tidak akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal apa? Orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang paling bahagia. Orang-orang yang paling bahagia. Maka ditanya, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah ya Rasulullah? Siapakah orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu? Berarti kalau kita besok di akhirat mendapatkan pertolongan dari Nabi kita Muhammad, mendapatkan syafaat, maka ini adalah kebahagiaan yang sesungguhnya. Mendapatkan pertolongan langsung dari Nabi. Apa kata Nabi? Mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah secara ikhlas. Secara apa? Ikhlas. Khalisan min qalbihi. Orang-orang yang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara ikhlas. Berarti apa? Ibadahnya tidak tercampuri dengan kotoran-kotoran syirik.
Loh, ini apa? Orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Orang-orang yang beribadah dengan hati yang murni, hati yang ikhlas, ibadahnya khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebaliknya, orang-orang yang ibadahnya kotor, hatinya kotor, tidak murni, ada campuran kesyirikan, maka apa? Tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, insya Allah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Masih ada beberapa terkait tentang akibat orang-orang yang berbuat syirik. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.